Shalom. Oke baik, kembali lagi bersama kami kelompok 4. Kami akan mereview hasil ringkasan kami, yaitu dalam mata kuliah psikologi sosial. Dan ringkasan ini disusun oleh yang pertama, Ernest Gray, kedua, Lince Fruaro, ketiga, Penina Yandewa. Slide yang pertama adalah informasi apa yang kita gunakan mengintegrasikan kesan. Ada beberapa sikap informasi yang digunakan adalah posisi respon yang mengandung komponen. Efek komponen adalah perasaan seorang yang berkaitan dengan sikap. Behavioral komponen adalah tendensi seorang untuk bertindak terhadap objek sikap. Kognitif komponen adalah keyakinan seorang, pengetahuan seorang, dan fakta tentang objek sikap. Teori sikap, learning theory, teori belajar, kognitif konsisten kognitif, blood theory atau teori keseimbangan. Slide berikutnya adalah bagaimana kita mengombinasikan semua interferensi terpisah tentang orang lain menjadi satu kesan utuh. Evaluasi adalah salah satu dimensi dasar kepentingan, di antaranya sekian banyak dimensi yang mengatur kesan kita tentang orang lain. Efek negatif, suatu penyebabnya yang menunjukkan ciri karakteristik negatif biasanya lebih tidak lazim dan karenanya lebih menonjol. Biasanya positivasi adalah ketika orang mengevaluasi orang lain secara positif. Emosional, informasi itu orang yang memperhatikan informasi yang bermuatan emosi dan menggunakan untuk membuat penilaian terhadap orang lain. Akan tetapi, saat orang ingin mendalami karakter orang, proses penilaian menjadi lebih sistematis terlepas dari petunjuk emosionalnya. Slide selanjutnya adalah persuasif. Persuasif merupakan salah satu metode komunikasi sosial yang dalam pelaksanaannya menggunakan teknik atau cara tertentu sehingga menyebabkan orang bersedia melakukan sesuatu dengan senang hati, dengan sukarela, dan tanpa merasa dipaksa oleh siapapun. Komunikasi, kekomunikato, keahlian, amanah, rasa suka, dan komunikasi. A. Argumen kuat lemah. B. Repetisi. C. Isyarat perihal dan karakteristik pesan. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh Penina. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu persepsi orang yang termotivasi menghubungkan sebab perilaku. Dalam persepsi orang sebagai semacam proses yang relatif rasional dalam mengambil informasi tentang orang lain dan mengorganisasikan berdasarkan prinsip tertentu. Titik tujuan dan perasaan kita terhadap orang lain juga mempengaruhi pandangan kita tentang informasi yang kita kumpulkan mengenai orang lain. Dengan adanya tujuan, maka kita bisa berinteraksi dengan mereka secara umum dalam rangka membuat kesan orang, membentuk kesan tentang orang lain secara lebih tertata apabila tujuannya adalah untuk mengingat informasi kepada mereka. Keadaan emosi dan kognitif dari Pershaver. Kesimpulan dari Pershaver atau persepsi memberikan informasi tentang seseorang untuk membentuk kesan, namun juga memberi kontribusi pada proses persepsi untuk dengan beberapa cara. Maka seringkali ketika kita membentuk kesan tentang orang lain yang membuat kita fokus sehingga kita bisa memperhatikan dengan seksama perilaku orang lain. Materi selanjutnya, menghubungkan sebab-sebab perilaku. Kita sudah mengetahui bagaimana kita menghubungkan perilaku kita terhadap orang. Contoh saja, kita bisa melihat suatu hubungan pacaran yang begitu amat serasi yang menjadi bubar.
Maka itu kita menghubungkan dalam teori atribusi yang memiliki penjelasan adalah suatu bidang psikologi yang mengkaji tentang kapan dan bagaimana orang akan mengajukan pertanyaan dan mengapa teori tentang atribusi kasual, yakni bagaimana dan mengapa orang melakukan sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang lain. Diawali, Fritz Heider mengatakan bahwa manusia memiliki dua motif yang kuat yang dibutuhkan untuk membentuk suatu pemahaman yang utuh tentang dunia dan kebutuhan untuk bisa memprediksikan dan bagaimana orang lain akan bertindak. Materi selanjutnya, akuras, penilaian, komunikasi nonverbal. Ada beberapa akurat orang lain dalam penilaian, contohnya saja dalam keluarga kita dan teman-teman kita pada umumnya. Cukup detail dan membuat kita merasa lebih yakin dengan pengetahuan atau kesan kita tentang mereka. Maka itu kita harus akurat dalam penilaian tentang orang lain agar masyarakat dapat berjalan baik. Berdasarkan temuan adanya bias evaluasi dan kognitif dalam membentukan kesan. Riset yang menunjukkan bahwa dalam banyak situasi kesan kita barangkali jauh dari akurat. Contohnya, ada lelaki yang mengenakan seragam coklat dengan membawa pistol dan sabuk putih dan bertopi adalah polisi. Kadang kita sulit menilai seseorang dari segi keadaan internalnya, seperti karakternya, emosinya, atau kepribadiannya. Menilai kepribadian. Persepsi seseorang terhadap orang lain terkadang lebih banyak ditentukan oleh persepsi pada dimensi personalitas tertentu ketimbang oleh atribut objektif. Sulit untuk mengukur karakter, personalitas, dan karenanya sulit untuk menetapkan kriteria yang tepat untuk akurasi. Materi selanjutnya, komunikasi nonverbal. Kita menggunakan perilaku nonverbal untuk mengomunikasi keinginan kita, simpati kita, atau kesukaan kita. Jika seseorang mengomunikasikan ketundukannya melalui postur tubuh, maka kita akan berperilaku dengan cara yang lebih dominan. Dampak dari perilaku nonverbal yang sangat substansial yang paling jelas adalah komunikasi verbal. Lewat perkataan, suatu informasi juga kita bisa melalui saluran paralinguistik, yakni sinyal ucapan seperti tinggi suara, kekerasan suara, kecepatan pembicaraan, nada, suara, irama, ucapan, dan sebagainya. Ada 5 saluran yang terlihat dalam kehidupan kita. Jarak atau semakin dekat jaraknya dan dalam berhubungan. 2. Isyarat tubuh dan postur yang mengandung informasi. 3. Kontak mata atau menunjukkan rasa suka atau tidak suka. 4. Ekspresi wajah atau perhatian, simpati, kebingungan atau kemarahan. 5. Paraloge atau keinginan suara, kekerasan, irama, perubahan nada dan nada, ragu-ragu di saat menyampaikan suatu informasi. Materi selanjutnya, problem penilaian. Salah satu persoalan konflik yang menunjukkan verbal dan nonverbal adalah bagaimana menilai seseorang yang sedang berbohong atau menipu. Akurasi dalam pendeksial kebohongan. Pada umumnya banyak yang menganggap bahwa pesan bohong sebagai suatu kurang bisa dipercaya suatu ketimbangan pesan yang jujur. Pengungkap secara tak sengaja, kebanyakan riset menunjukkan ini membantu mengungkap potensi penipuan, akan tetapi
petunjuk itu benar-benar berguna hanya ketika pengamat juga punya akses ke isi dari ucapan seseorang. Para psikologi kini tahu perilaku spesifik yang dapat membedakan kebohongan dengan kejujuran. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lince. Baik, slide berikutnya saya akan baca perilaku nonverbal dan presentasi diri. Perilaku nonverbal adalah spontan atau terjadi secara tak sadar atau berpotensi menjadi sumber mengungkap kebohongan. Dalam hidup ini kita belajar banyak untuk menampilkan diri melalui perilaku nonverbal. Bahkan perilaku itu menjadi otomatis saat kita sudah dewasa. Perilaku nonverbal juga dapat digunakan untuk tujuan sosial. Apabila seseorang bercakap dengan orang yang tidak membuatnya tertarik, dia mungkin akan berdiri agak jauh sekali menatap ke sekeliling ruangan, memperlihatkan ekspresi yang selalu serius dan bersedekap. Gender orang bervariasi dalam cara menggunakan komunikasi verbalnya. Perempuan cenderung lebih ekspresi, lebih terlibat dalam interaksi sesama perempuan dan lebih terbuka dalam mengekspresi perasaannya. Perempuan juga lebih akurat dalam mengekspresikan syarat nonverbal dibandingkan lelaki. Ada juga perbedaan gender dalam komunikasi emosi yang berbeda. Perempuan lebih baik dalam menyampaikan perasaan bahagia, sedangkan lelaki lebih baik dalam menyampaikan perasaan marah. Kesimpulannya, ketika orang bermotivasi untuk menyampaikan kesan tertentu tentang dirinya sendiri dalam suatu interaksi sosial, mereka akan berusaha melakukannya sebagian dengan mengontrol perilaku nonverbalnya. Meskipun terkadang orang menunjukkan perilaku seperti itu untuk menipu orang lain, pada umumnya orang menggunakannya untuk menyampaikan kesan dan perasaan mereka dalam situasi tertentu. Orang nampaknya cukup berhasil dalam melakukan kontrol nonverbal ini selama mereka tidak melakukan untuk tujuan berbohong atau menipu. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.